Halo teman-teman semua. Kali ini saya akan bercerita lagi solusi biar pangkas itu laris. Solusinya menurut saya ada 5. Yang pertama adalah kita cari tempat yang strategis dan atau dia di posisinya di persimpangan. Dan kedua, tempat pangkas itu harus dekat di tempat perkantoran seperti asrama TNI dan Brimob dan perkantoran lainnya. Dan yang ketiga, kita itu harus rajin buka pangkas. Dan kemudian yang keempat, kita kasih pelayanan yang maksimal. Dan yang kelima, potongan rambut itu harus sesuai dengan yang diinginkan pelanggan. Dalam hal ini, kita itu tidak boleh menentukan modelnya. Seharusnya yang menentukan modelnya adalah pelanggan, teman-teman. Dan yang terakhir, kita itu harus bertahan di tempat yang kita buka usaha tersebut. Dan minimalnya itu kita itu harus berusaha sampai berhasil dan sampai bertahan merintis sekitar 6 bulan, teman-teman. Kalau kita hanya merintisnya sekitar sebulan 2 bulan, saya rasa tidak bakalan berhasil. Dan tambahan berikutnya lagi, musim ramainya pangkas itu adalah di hari raya dan bulan Desember juga pada hari Natal. Jadi saya sarankan teman-teman itu kalau mau buka usaha pangkas atau rumah pangkas, bukalah pada saat hari raya, karena di situ padat dan ramainya pelanggan datang. Dan di saat juga di hari Natal, istilahnya mau dekat raya, mau dekat hari Natal, disitulah waktu-waktunya, teman-teman. Karena biar teman-teman itu atau kawan ini itu jangan terlampau lama merintis. Dan bisa juga di situ nanti teman-teman mendapatkan pasien yang banyak. Dan saya ulangin lagi di poin nomor 1, tempatnya itu harus dekat perkantoran. Kenapa saya bilang harus dekat di tempat perkantoran? Karena setiap orang perkantoran itu wajib potong rambut sekali sebulan. Itu kalau PNS. Kalau misalkan orang TNI atau polisi, itu rata-rata mereka melakukan pemotongan rambut sekali 2 minggu. Paling terlambat itu sekali 2 minggu. Berarti dalam 1 bulan orang itu potong rambut 2 kali, teman-teman. Karena selama ini pengalaman saya yang saya ketahui seperti itu. Dan malah pun ada yang 3 kali atau sekali seminggu wajib mereka potong rambut. Misalkan dia potong rambut hari Sabtu karena dia targetnya
hari Senin dia itu apel, jadi wajib rambutnya itu rapi. Itu bagi orang tentara dan polisi atau brimob. Dan yang kedua tadi, dan yang ketiga, rajin buka pangkas. Rajin dalam arti kita itu rajin membukanya, misalnya Senin sampai Sabtu, jam bukanya jam 9, misalkan jam 9 pagi, tutup jam 8. Jadi jam atau hari kita bekerja itu kita harus tetapkan, kawan-kawan. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita harus tetapkan biar pelanggan itu tidak kecewa. Karena kalau sudah kita tentukan jam kita mau buka dan jam kita mau tutup, orang itu pasti sudah mengenal dan tahu jam berapa kita buka, jam berapa kita tutup. Pasti orang itu hitung jam juga, teman-teman. Karena kebanyakan pelanggan ini kerja. Jadi contohnya pagi hari dia tidak mau datang lantaran dia kerja, mungkin sore hari dia datang. Jadi makanya kita itu harus kasih jam kerja kita dan hari kita libur. Contohnya seperti saya itu hanya buka Senin sampai Sabtu, Minggu tutup. Dan jam bukanya jam 9, tutupnya jam 8, paling terlambat jam 9. Dan keempat, potongan rambut itu jangan sewenang-wenang, teman-teman. Kenapa saya bilang jangan sewenang-wenang? Terkadang ada saya perhatikan di tempat lain, dia itu atau tukang pangkas itu yang menentukan model. Tapi bagi saya pribadi, saya itu tidak menentukan model. Biarkanlah pelanggan itu yang menentukan model. Kenapa saya bilang demikian? Karena kalau kita yang menentukan model rambutnya, belum tentu pelanggan itu mau. Jadi kalau dia yang menentukan modelnya, otomatis itu permintaannya berarti dia itu sudah menilai bahwasanya model yang dia minta itu cocok dan sesuai dengan kepalanya dan bentuk mukanya. Jadi itu hanya saya sarankan kepada teman-teman, biar teman-teman itu jangan dua kali kerja. Nah, yang menjadi masalahnya lagi, seandainya kita itu yang menentukan model rambut itu nanti bisa berubah-ubah, karena bukan pelanggan yang menentukan modelnya. Dan yang terakhir lagi, teman-teman, bertahan di tempat tersebut. Kenapa kita harus bertahan di tempat tersebut? Alasannya adalah kita itu harus merintis selama 6 bulan atau 1 tahun lebih. Tapi menurut saya tidak mungkin pangkas itu selalu sepi dan tidak ada orang yang masuk. Justru kalau kita lama di tempat itu, justru banyak orang yang mengenal kita dan yakin bahwasanya kita itu adalah tukang potong rambut yang profesional. Dan oke, teman-teman, demikian solusi pangkas itu biar laris. Kalau masalah guna-guna atau sebagai manapun yang kita dengar-dengar, itu pangkas mati karena apa? Ada di guna-guna. Saya pun kurang paham dan saya pun kurang tahu apa solusinya dan apa yang menjadi penawarnya. Silakan teman-teman berdoa sesuai agama masing-masing, menurut kepercayaan masing-masing.
kita itu ada Tuhan dan ada yang menciptakan di atas langit. Jadi itulah yang kita yakini, teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat, dan jika teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video saya yang akan datang. Salam gunting.